Oke, tentang penyiraman bibit setek yang ada di dalam sungkup. Nah, kemarin banyak juga yang bertanya. Ada beberapa yang saya jawab dan ada beberapa yang mungkin tidak terjawab karena banyak komentar dan nggak mungkin saya menjawab satu persatu. Jadi saya jawab dengan video ya. Saya jawab dengan video yaitu tentang penyiraman bibit setek yang ada di dalam polybag atau di dalam sungkup. Nah, setelah bibit itu ditancepin atau ditanam di dalam sungkup, terus sungkup itu ditutup rapat, berapa hari untuk disiram? Nah, tidak bisa kita hitung, tidak bisa kita pastikan dengan waktu untuk penyiraman. Nah, untuk penyiraman itu bagaimana? Penyiraman itu kita harus cek media. Misalkan di kondisi panas terik ataupun di kondisi hujan, itu kan kita nggak bisa menentukan dengan waktu. Kalau misalkan kondisi panas terik bisa jadi 2 hari 3 hari itu kering. Misalkan di kondisi lagi banyak hujan atau musim penghujan bisa jadi setengah bulan itu tidak kering ataupun tidak disiram. Jadi kita harus pandai-pandai membaca situasi dan cuaca. Misalkan nih pas pembuatan bibit itu kita di musim kemarau. Di musim kemarau itu sekitar baru dari mulai tancap ya, dari mulai tancap. Nah, itu 4 hari sampai ke 6 hari itu kita harus sudah cek kondisi medianya kering atau tidak. Jangan sampai media itu terlalu kering. Kalau media itu terlalu kering sampai keras, itu nanti akan menghambat pertumbuhan si setek itu sendiri. Yang pertama pertumbuhan akarnya lambat, yang kedua pertumbuhan tunasnya macet. Biasanya seperti itu. Lalu masuk ke musim penghujan. Musim penghujan juga sama. Kalau misalkan kita menggunakan naungan seperti ini kan naungan kita kan 55%. Kalau di musim kemarau bisa jadi 3 hari kering. Kalau di musim penghujan bisa jadi sampai 1 minggu sampai 2 minggu juga belum kering. Jadi kita cek media lagi. Kalau misalkan pembuatannya di musim hujan dari awal nih, kita ngomongin dari awalnya ya, dari awal di musim hujan, begitu tancap 1 minggu dicek. 1 minggu dicek, bila mana si media itu sudah terlalu kering, langsung disiram. Misalkan pas pengecekan itu ternyata media itu masih lembab. Masih lembab jangan dipaksakan untuk disiram. Karena bibit setek kalau medianya terlalu basah, itu sama aja bagian potongan bawah itu direndam. Itu yang akan menyebabkan busuknya si setek itu dari mulai dalam tanah, dari bekas potongan menghitam dan terus merambat ke bagian atas, lama-lama kering semua, hitam semua. Itu kalau misalkan terlalu basah. Kalau terlalu kering, batang itu nggak akan mati. Kalau di dalam sungkup nggak langsung mati. Batang itu hanya pelan-pelan mengkeriput, daunnya lama-lama rontok. Nah, ketika kita buka sungkupnya 1 hari saja, setek itu kering. Padahal di dalam sungkup masih kelihatan agak seger, masih ada tanda-tanda akan ada kehidupan. Ketika dibuka sungkupnya 1 hari, sorenya kering, mati. Itu kalau terlalu kering. Nah, bagaimana cara untuk ngeceknya? Karena ini kan posisi kan sungkup ini kan rapat. Bagaimana cara ngeceknya agar kita bisa mengetahui si media itu kering atau tidak? Kita buka sedikit. Ya, ini saya contohkan ya. Nah, ini kita buka ya. Nih, seperti ini. Nah, ini kita buka, kita cek medianya. Karena kalau di bagian ini kering atau bagian ini basah, kesana sama. Karena naungannya rata. Kecuali kalau ada di naungannya kita menggunakan pepohonan, ada yang sangat rimbun, ada juga yang terkena sinar matahari. Itu pasti tidak rata dan itu akan merepotkan kita waktu penyiraman. Yang dibutuhkan sebagian, misalkan setengah polybag itu di bagian ujung membutuhkan sekitar waktu 1 minggu harus dibuka, ternyata yang di sebelah sini membutuhkan waktu 3 hari harus dibuka. Jadi nggak rata. Itu yang bisa merusak bibit dan pertumbuhannya tidak sama. Karena kondisi cuacanya
kondisi panasnya tidak sama dalam satu polybag. Itu kalau menggunakan naungan pepohonan. Kalau kita menggunakan naungannya sama seperti ini, semua rata, misalkan nih, satu lokasi rata, naungannya sama, satu bedeng ataupun satu lokasi ini media itu sama, ketika kering semua, ketika basah semua. Nah ini kondisinya, kondisi media ini masih basah. Ini sudah saya siram, itu ada videonya ya di bawah, sekitar 4 atau 5 hari. Ini masih basah. Kalau kita sudah cek dan kondisinya ternyata masih basah, tutup lagi. Nah, kalau dicek ternyata kondisinya masih basah, tutup lagi. Jangan dibiarkan terlalu lama dia dibuka. Apalagi dengan kondisi panas terik, bibitnya akan layu. Nah, tutup lagi, nanti kita kan bisa memperkirakan dengan media seperti ini, basah seperti ini, naungannya seperti ini. Naungannya misalkan tebal atau tidak, paranet, ya kita bisa memperkirakan. Ini berarti dengan kondisi yang saya cek sekarang, sekian hari media sudah kering. Nah, sebelum prediksi kita misalkan 5 hari 6 hari kering, berarti 4 hari kita harus sudah membuka, sudah kita cek. Jangan sampai ke 6 hari itu nanti telat kering. Kalau media sering kering, pertumbuhannya sangat lambat. Nah, seperti itu ya. Nah, itu harus dicek semua. Kalau misalkan seperti yang saya bilang tadi, kalau mataharinya itu nggak rata, sinarnya nggak rata, dicek semua medianya. Cuma kalau rata seperti ini, kita cukup cek satu sungkup saja. Ya syukur-syukur sekalian ngecek media sambil ngeliatin ada yang mati atau tidak, ada yang butuh disulam atau tidak. Kalau misalkan ada yang mati, ya kita segera cari entres lagi untuk ditanam, untuk sulam, biar bibitnya itu rata tumbuhnya.